Kasus harian COVID-19 di tanah air kembali meningkat sejak subvarian Omikron BA4 dan BA5 masuk ke Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 bertambah signifikan, bahkan tembus di angka 2.248 kasus. DPR RI mendesak pemerintah kembali meningkatkan kebijakan testing, tracing, dan treatment di masyarakat. Pemerataan vaksin juga harus dilakukan bersamaan dengan penerapan kembali protokol kesehatan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati meminta pemerintah memaksimalkan pemerataan vaksin booster. Bahkan perlu melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Berharap vaksin ketiga. Kalau udah vaksin ketiga booster itu, minimal kita sudah benar-benar jadi imun di badan kita, sehingga kita pun kena tidak terlalu berat. Sebab itu saya mohon patuhilah protokol kesehatan, tetap memakai masker, hindari kerumunan, dan kita booster yang ketiga. Saya berharap itu yang utama. Elva Hartati menambahkan, peralihan status pandemi ke endemi perlu dikaji lagi, mengingat ada lonjakan kasus harian COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kafi mengatakan, pemerintah harus menggalakkan program vaksinasi booster. Peralihan status pandemi ke endemi juga harus dipikirkan kembali. Jangan sampai tingginya angka penularan COVID-19 memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Olehnya itu memang diperlukan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengambil langkah strategis dalam rangka penanganan dan menekan kembali merebaknya lagi virus corona ini. Kenapa? Karena penanganan virus corona ini tidak cukup hanya ditangani oleh kalangan medis. Sementara itu, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan secara cermat dan komprehensif jika akan memberlakukan syarat perjalanan baru. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan penerapan kebijakan syarat perjalanan yang baru harus mempertimbangkan pemenuhan vaksin dosis lengkap. Pelonggaran syarat diperbolehkan asal ada pengawasan yang ketat dan tegas. Kemudian penggunaan misalnya antigen jangan 1 hari, jangan 2 hari, tetapi 1 minggu. Paling minimal bahwa ada tes terbaru minimal 1 minggu terakhir sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan-perjalanan yang akan dijalankannya. Nah, intinya adalah bahwa tetap kondisi-kondisi aman, kondisi sehat bisa terbang. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai selama aturan perjalanan baru belum diberlakukan, Kemenhub sebaiknya fokus terlebih dahulu menyehatkan industri penerbangan dan meningkatkan kembali pelayanan bagi penumpang. Sudewo berharap aturan pengetatan seperti saat terjadi gelombang kedua pandemi tidak terjadi lagi, karena akan berdampak pada sektor transportasi. Sebaiknya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dengan semua airline fokus terhadap bagaimana menyehatkan dunia penerbangan kembali. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan kasus COVID belakangan ini. Utamanya, banyak orang yang sudah kembali beraktivitas, melonggarkan disiplin prokes, hingga euforia yang tidak terukur. Pemerintah harus selalu tegas dalam menegakkan protokol kesehatan, serta memperketat pintu masuk bagi warga negara asing yang ingin ke Indonesia. Jangan sampai perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat selama 2 tahun lebih menjadi sia-sia akibat euforia sesaat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.